Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sinta Mediani, dari program D4 Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Sistem Cuaca Skala Nasional. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Kristianto selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, saya mulai. Izinkan saya untuk share screen. Kita mulai dengan definisi mesoscale convective system. Mesoscale convective system merujuk pada semua sistem konvektif yang terorganisir dengan skala luasan meso-alpha, yaitu 250 hingga 2.500 km dengan durasi lebih dari 6 jam. MCS dapat menghasilkan hujan lebat, angin kencang, serta badai storm. Untuk tipe mendasar dari MCS meliputi squall lines, low echo, line echo wave patterns, suhu selimut awan kurang dari 241 Kelvin dan luasan 100.000 km persegi. Untuk suhu selimut awan kurang dari 241 Kelvin, luasan 50.000 km persegi. Kemudian eksentrisitas di atas 0,7 dan durasi minimum 6 jam. MCS terjadi dalam skala luas pada distribusi global yang sebagian besar pada musim hangat gelintang menengah, namun untuk wilayah tropis sangat bervariasi waktunya. Berikut klasifikasi mesoscale convective weather system berdasarkan Maddox tahun 1980. Mesoscale convective system terbagi menjadi linear type dan circular type. Untuk tipe linear di wilayah tropis disebut dengan tropical squall, sedangkan di lintang menengah disebut dengan squall line. Sedangkan untuk tipe sirkularnya di wilayah tropis ada cloud cluster, tropical storm atau cyclone, mesoscale convective complex. Begitu pula di lintang menengah terdapat cloud cluster, mesoscale convective complex. Seperti terlihat pada gambar, mesoscale convective system merupakan suatu sistem dengan luasan yang meliputi fenomena-fenomena di dalamnya. Klasifikasinya yaitu mesoscale convective complex yang berbentuk bulat atau oval dengan sifat simetris. Ada pula squall line, yaitu garis badai petir memanjang, biasanya terletak di depan front dingin. Kemudian ada pula bow echo, yaitu sistem berbentuk busur yang sering disertai angin kencang. Lalu ada tropical convective system terkait dengan badai tropis dan supercell cluster, yaitu sekumpulan supersel yang saling berinteraksi. Pengertian lain oleh Lombardo dan Co. tahun 2010, terdapat kesamaan dalam klasifikasian sistem konvektif tipe linear oleh Maddox, namun tidak memberikan batasan minimal masa hidup sistem. Batasan yang diberikan adalah nilai reflektivitas yang terbaca oleh radar cuaca, serta perbandingan antara panjang dan lebar sistem. Sistem tersebut dinamakan quasi-linear convective system atau QLCS, atau sistem konvektif quasi-linear. Jika dikaitkan dengan hasil klasifikasi ini, kejadian sistem konvektif tipe linear di Indonesia telah memenuhi kriteria sebagai sistem konvektif quasi-linear. Dapat kita lihat, gambar ini merupakan skema morfologi sistem konvektif pada peningkatan GSC 08, yaitu klasifikasi sistem konvektif dibagi menjadi 9 morfologi berdasarkan Gallus tahun 2008. Pada tahap awal akan terbentuk isolated cell, kemudian berkembang menjadi cluster of cells. Lalu terjadi broken line, dilanjutkan oleh NS atau squall line with no stratiform brain.
Lalu terjadi TS, squalene with trailing stratiform rain, kemudian squalene with parallel stratiform rain, lalu terjadi squalene with leading stratiform rain. Nah, disinilah terjadi bow echo saat bentuknya mulai terbentuk seperti busur. Saat fase terakhir dia non-linear system. Menurut Gallus, Lombardo, dan Cole, pendeteksian sistem konvektif melalui pengamatan radar cuaca ditentukan dari nilai Z dan luasan areanya. Untuk nilai Z di atas atau sama dengan 30 dBz dengan luasan area 6 km dikali 6 km. Waktu inisiasi sistem konvektif adalah waktu di mana sistem mencapai nilai Z di atas atau sama dengan 30 dBz, dan waktu peluruhan adalah waktu pertama saat sistem mencapai nilai Z kurang dari 30 dBz, seperti diperlihatkan pada gambar model skematik peluruhan QLCS. Warna hitam gelap merupakan daerah dengan nilai Z lebih besar sama dengan 50 dBz, dan warna abu-abu gelap dan abu-abu terang adalah daerah dengan Z kurang dari 50 dBz. Berikut adalah gambaran citra satelitnya pada saat evolusi QLCS yang terbentuk di daerah planet. Untuk bentuknya sendiri, tipe linier memiliki bentuk yang simetris seperti ini dan asimetris. Kemudian selain linier itu bentuknya amorfous. Menurut Parker and Johnson tahun 2000, linear mesoscale convective system terbagi menjadi trailing stratiform dengan fase inisiasi, fase perkembangan, dan fase matang seperti terlihat pada gambar. Kemudian ada leading stratiform dan parallel stratiform. Kita mulai membahas satu persatu fenomena mesoscale convective system. Pertama yaitu bow echo. Fenomena konvektif berbentuk busur akibat angin kuat yang keluar dari badai yaitu downburst. Bow echo sering dikaitkan dengan angin kencang destruktif dan kadang tornado. Bow echo ini relatif kecil luasannya, sekitar 20 hingga 120 km, terbentuk dari sel konvektif yang menambah kelembaban pada angin permukaan yang merusak. Ini adalah bow echo jika dilihat tampilannya dari citra satelit, dan gambar ini merupakan perkembangan dari bow echo mulai dari fase inisiasi hingga terbentuk seperti busur atau koma di sini. Lalu, apa yang dimaksud dengan squalene? Squalene merupakan sistem badai konvektif yang terorganisasi berbentuk garis memanjang. Biasanya terdiri dari awan cumulonimbus dengan cuaca buruk di sepanjang jalurnya. Barisan badai petir yang memanjang hingga ratusan kilometer ini biasanya terbentuk di depan front dingin dan menghasilkan hujan deras serta angin kencang. Seperti terlihat pada gambar satelit, dan perkembangan squalene dari waktu ke waktu. Pertumbuhan konveksi yang meningkat menuju garis badai dipercepat ketika geseran rata-rata lapisan dalam dari permukaan hingga puncak awan hampir sejajar dengan batas di mana sel-sel pertama kali terbentuk. Kemudian mesoscale convective complex, yang merupakan subkategori dari MCS yang memiliki karakteristik spesifik, seperti yang diidentifikasi oleh Maddox. MCC mencakup ukuran besar, bentuk simetris, dan kriteria berbasis citra satelit yang membuatnya menjadi salah satu bentuk MCS terbesar dan paling terorganisasi. Seperti tampak pada gambar satelit ini, Maddox mendefinisikan menggunakan kriteria berbasis citra satelit inframerah untuk awan dingin, di mana suhu awan kurang dari -32 derajat Celcius harus memiliki luasan
lebih dari 100.000 km persegi. Sedangkan untuk suhu awan kurang dari minus 52 derajat Celcius harus memiliki luasan lebih besar atau sama dengan 50.000 km persegi. Kemudian bentuknya harus mendekati oval atau lingkaran dan bertahan minimal 6 jam dengan struktur yang stabil. Bagaimana ciri dan pertumbuhan squalene? Kita mulai dengan ciri squalene. Bentuknya memiliki struktur linier memanjang, seringkali membentang hingga ratusan kilometer. Bisa berjarak puluhan hingga lebih dari 500 kilometer dari front dingin yang mendorongnya. Untuk durasi, squalene dapat bertahan beberapa jam hingga lebih dari 12 jam. Lebar sistemnya biasanya lebih kecil daripada panjang, sekitar 10 hingga 50 km. Squalene ini menghasilkan angin kencang lurus atau straight line winds akibat downdraft dan flood dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 80 km per jam. Dampaknya membawa hujan lebat dan intens dengan frekuensi petir yang tinggi dan bisa menyebabkan banjir lokal atau kerusakan yang disebabkan oleh angin kencang. Pergerakan juga bergerak cepat, dia bergerak maju seiring aliran angin di lapisan atas atmosfer. Pertumbuhan squalene, trigger utamanya seringkali terbentuk di depan sistem cuaca besar seperti frontal boundary, yaitu front dingin atau front hangat. Bisa juga terbentuk di sekitar mesoscale boundary seperti garis konvergensi angin darat laut atau topografi. Pada saat awalnya, udara hangat dan lembab di depan sistem diangkat oleh udara dingin dari downdraft oleh mekanisme pengangkatan. Kemudian hal ini akan memicu pembentukan awan cumulonimbus dalam pola linear. Udara naik atau updraft dari sel konvektif yang terbentuk saling berinteraksi dan menjadi terorganisasi. Sistem ini memperkuat dirinya dengan siklus udara masuk dan keluar. Sistem ini akan terpelihara oleh aliran angin atmosfer atau wind shear yang membantu menjaga struktur sistem dengan memisahkan udara naik dan turun, yaitu updraft dan downdraft. Udara lembab di depan sistem akan menyediakan energi untuk mempertahankan barang. Berikut gambaran pertumbuhan squalene. Gambar pertama yaitu tropical squalene yang terjadi pada wilayah tropis. Dan yang kedua, severe mid-latitude squalene. Squalene yang terjadi pada lintang dan frontal squalene yang biasanya terjadi pada wilayah front. Kemudian bagaimana karakteristik tropical squalene? Seperti kita lihat pada gambar sebelumnya, tropical squalene ini adalah jenis squalene yang terbentuk di wilayah tropis dengan beberapa kriteria unik. Yang pertama, yaitu sumber energinya berasal dari udara yang sangat lembab dan hangat di lingkungan tropis, seringkali terjadi di sekitar zona konvergensi tropis atau IPCZ maupun pada zona musim. Tropical squalene ini dapat bertahan lebih lama karena adanya kelembaban yang melimpah di wilayah tropis. Angin lurus akibat downdraft tetap menjadi ciri utama, tetapi angin seringkali lebih lembut dibandingkan squalene di wilayah mid-latitude. Dampaknya terjadi hujan deras di sepanjang garis badai dan cakupan wilayah yang luas, sehingga dapat menyebabkan banjir bandang terutama di daerah dengan drainase yang buruk. Sistem tropical squalene ini sering dikaitkan dengan zona pertemuan angin pasat atau gangguan tropis lainnya seperti gelombang tropis. Baik, selanjutnya kita akan membahas Proud number. Proud number merupakan parameter tak berdimensi yang digunakan untuk membandingkan efek inersia atau kecepatan fluida dengan gaya gravitasi yang mendominasi air. Dalam konteks gelombang gunung atau mountain wave, Proud number adalah kunci untuk menentukan apakah aliran udara dapat melewati pegunungan, membentuk gelombang, ataupun terhalang. Dengan rumus Fr sama dengan U per NH, di mana U merupakan kecepatan angin mendatar di atas pegunungan,
H adalah tinggi karakteristik pegunungan, dan N frekuensi Bernoulli yang menggambarkan stabilitas atmosfer. Jika nilai N kuadrat lebih besar dari 0, maka stabilitas atmosfer dikatakan stabil. Root number akan menentukan apakah aliran udara dapat melewati pegunungan dan bagaimana gelombang dapat terbentuk. Jika nilai Fr lebih kecil dari 1, disebut dengan aliran subkritis atau aliran terblokir. Aliran tidak dapat memiliki cukup energi kinetik untuk melewati pegunungan. Udara cenderung mengalir di sekitar pegunungan, menciptakan fenomena blok aliran. Gelombang tidak terbentuk atau terbentuk hanya di sisi bawah angin side. Seperti terlihat pada aplikasi Comet, di sini merupakan ilustrasi pergerakan marble. Kemudian yang kedua, aliran kritis atau aliran marginal dengan nilai Fr sama dengan 1, di mana aliran berada dalam keseimbangan antara energi kinetik dan pengaruh gravitasi. Gelombang gunung mulai terbentuk di atas dan di belakang pegunungan, seperti terlihat pada gambar. Dan yang ketiga adalah aliran superkritis atau aliran melewati gunung dengan nilai Fr lebih besar dari 1. Aliran akan memiliki energi kinetik yang cukup besar untuk melewati pegunungan. Gelombang gunung terbentuk di atas pegunungan dan berlanjut ke sisi bawah angin. Pada atmosfer yang stabil, gelombang gunung dapat mencapai amplitudo besar sehingga menciptakan rotor atau pusaran turbulen di bawah sisi. Dampak dari gelombang gunung dapat terlihat pada cuaca lokal. Gelombang gunung dapat memicu pembentukan awan lentikular di atas dan di sekitar pegunungan. Awan ini sering terlihat berbentuk seperti piring terbang. Kemudian adanya turbulensi udara, di mana rotor yang terbentuk di sisi bawah angin dapat menciptakan turbulensi berbahaya, terutama untuk penerbangan. Adanya transportasi energi, saat gelombang gunung dapat mentransfer energi atmosfer vertikal ke wilayah yang lebih tinggi, mempengaruhi dinamika atmosfer di skala besar. Pada aliran permukaan, saat aliran terblokir dapat menyebabkan akumulasi kelembaban dan peningkatan curah hujan di sisi angin. Kesimpulan dapat diambil bahwa Root number adalah parameter penting dalam memahami pembentukan gelombang gunung. Dengan mempertimbangkan kecepatan angin, tinggi pegunungan, dan stabilitas atmosfer, kita dapat memprediksi apakah aliran udara akan terblokir atau membentuk gelombang. Klasifikasi Root number yaitu subkritis, kritis, dan superkritis menjelaskan berbagai fenomena terkait, termasuk pembentukan awan, turbulensi, dan dampak cuaca lokal. Selanjutnya kita akan membahas sea breeze front. Sea breeze front adalah batas antara udara dingin dari laut yang bergerak ke daratan dan bertemu dengan udara hangat di darat. Fenomena ini terjadi karena perbedaan suhu antara daratan dan lautan yang menciptakan gradien tekanan dan menghasilkan hujan lokal. Sea breeze front dapat menimbulkan cuaca signifikan seperti peningkatan kelembaban, pembentukan awan konvektif, hingga badai. Seperti terlihat pada gambar ini adalah proses terbentuknya sea breeze front. Diawali dengan pemanasan tidak merata pada siang hari, daratan memanas lebih cepat dibandingkan lautan karena kapasitas panas spesifik daratan itu lebih rendah. Kemudian udara di atas daratan menjadi lebih hangat dan ringan sehingga naik. Terjadilah proses konveksi. Proses konveksi ini menciptakan area tekanan rendah di permukaan. Lalu udara dingin dan padat dari laut yang memiliki tekanan tinggi akan bergerak ke daratan menggantikan udara hangat yang naik. Aliran udara inilah yang disebut dengan sea breeze atau angin laut. Selanjutnya, front yang terbentuk yaitu udara dingin dari laut bertemu dengan udara hangat di daratan membentuk batas yang disebut dengan sea breeze front. Sea breeze front bertindak seperti mini front dingin dengan udara dingin yang menyusup ke bawah udara hangat. Saat udara dingin dari laut bergerak ke daratan, udara hangat di depan front terdorong naik karena lebih ringan. Proses ini menghasilkan konvergensi udara di sepanjang sea breeze front yang mengakibatkan kelembaban dan pembentukan awan di darat. Ini adalah
citra radar pada bagian tepi daratan ini menjorok ke laut terlihat adanya sibrus yang bergerak ke darat. Selanjutnya pembahasan mengenai karakteristik awan supercell. Supercell sendiri adalah jenis badai petir yang paling kuat dan terorganisasi yang ditandai dengan aliran udara naik atau updraft yang berputar secara kuat, dikenal sebagai mesocyclone. Badai ini sangat berbahaya dan sering dikaitkan dengan fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es besar, angin kencang, maupun tornado. Karakteristik awan supercell yang pertama, badai petir besar dengan aliran udara rotasi, yaitu mesosiklon berdiameter 2-10 km akibat adanya wind shear yang kuat di atmosfer. Ukurannya dapat mencapai puluhan kilometer dengan puncak awan yang sering menembus tropopause, bertahan selama beberapa jam. Kombinasi updraft atau udara naik dan downdraft atau udara turun yang terpisah tetapi saling mendukung akan mempertahankan sistem ini. Lalu supercell sering menghasilkan hujan es besar di atas 2 cm dan tornado yang dahsyat dengan kecepatan angin bisa melebihi 300 km per jam. Fase pertumbuhan awan supercell. Fase awal atau inisial ataupun developing stage dimulai dengan udara lembab dan hangat di permukaan naik akibat pemanasan yang tidak merata atau pengangkatan oleh awan dingin. Udara yang naik mulai terkondensasi membentuk awan cumulonimbus dengan kecepatan aliran udara naik yang tinggi. Wind shear vertikal membantu memutar aliran udara, menciptakan mesocyclone awan. Kemudian, pada fase matang atau mature stage, udara naik berputar kuat menjadi terorganisasi, memisahkan aliran udara naik dan udara turun. Udara yang mendingin akibat curah hujan dan penguapan turun kembali ke permukaan akan menciptakan gelombang. Curah hujan deras, kilat, dan hujan es besar sering terjadi dalam fase ini. Jika mesocyclone menjadi sangat kuat, tornado juga dapat terbentuk pada tahap ini. Selanjutnya adalah fase peluruhan atau dissipative stage, yaitu ketika aliran udara naik melemah atau terganggu dan badai mulai kehilangan energi. Aliran udara naik dan turunnya bercampur menyebabkan badai kehilangan struktur dan mesocyclone yang memudar sehingga supercell akhirnya berakhir. Seperti gambaran pada gambar ini merupakan fase awal, fase inisial, yaitu fase cumulus, kemudian fase matang pada saat menjadi cumulonimbus ada updraft dan downdraft yang kuat, dan ini adalah fase peluruhan atau dissipative stage pada saat updraft dan downdraftnya sudah tidak bisa mempertahankan sistem dalam alam supercell. Bagaimana dampak supercell? Karena supercell ini dikenal sebagai badai yang paling merusak, menghasilkan fenomena cuaca ekstrim antara lain hujan es atau hail. Supercell sering menghasilkan hujan es besar dengan diameter lebih dari 2 cm, kadang-kadang mencapai 10 cm. Dapat merusak atap, kendaraan, maupun tanaman. Kemudian dampak yang parah juga terlihat saat terjadinya tornado. Tornado yang dihasilkan oleh supercell adalah yang paling kuat dengan kecepatan angin di atas 300 km per jam, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur bahkan bangunan yang. Kemudian dampak angin kencang, yaitu downburst atau microburst, dapat menyebabkan angin garis lurus dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Biasanya merusak pepohonan, jaringan listrik, dan struktur yang ringan. Dampak supercell lainnya yaitu banjir bandang. Pada saat curah hujan intens yang dihasilkan oleh supercell dapat memicu banjir lokal dalam waktu yang singkat. Kemudian kilat yang berbahaya,
di mana aktivitas petir yang tinggi dari badai ini sering mengancam keselamatan manusia maupun. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan literasi baik kita semua terkait sistem cuaca skala meso, khususnya mesoscale convective system. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.